Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Siagakan alat kesehatan di rumah untuk keperluan mendadak. Dendeng dari jantung pisang sebagai alternatif pengganti sayuran. Sembilan remaja di Kabupaten Padang Pariaman ditangkap polisi karena menganiaya dua warga Ulakan secara bersama-sama. Mereka ditangkap di beberapa lokasi di Kecamatan Lubuk Alung sejak Sabtu lalu. Senin siang, mereka dibawa ke Mapolres Padang Pariaman untuk proses hukum lebih lanjut. Dari 9 remaja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, 7 diantaranya berstatus sebagai pelajar SLTA, sedangkan 2 lagi bekerja sebagai buruh. Mereka mengeroyok untuk membalaskan dendam teman mereka yang sebelumnya terlibat cekcok dengan kedua korban. Menurut polisi, sebelum menyerang, tersangka terlebih dahulu menenggak minuman keras. Polisi menahan sebuah sepeda motor dan sebuah samurai yang digunakan para pelaku. Jadi memang kita sedang dalami untuk apakah memang ada geng-geng ataupun ada kelompok-kelompok grup-grup yang memang kegiatannya seperti ini. Akan kita dalami nanti untuk hal seperti itu. Jadi pengakuan daripada tersangka ini, sebelum mereka melakukan aksinya, dia sempat menggunakan lem. Menggunakan lem dan meminum tuak. Nah, jadi mereka memang mempersiapkan diri untuk sebelum melakukan aksinya. Kini, 9 remaja tersebut diperiksa polisi di Mapolres Padang Pariaman untuk mengetahui remaja lain yang terlibat. Selain diberhentikan dari sekolah, juga dipenjara karena polisi menuntutnya dengan pasal 170 junto pasal 5 dan 6 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Bacakan sambutan dari Badan Urusan Logistik Bulog Divisi Regional Sumbar menggelar pasar murah di halaman kantor Gubernur Jalan Sudirman, Pusat Kota Padang. Pasar yang ditujukan untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok ini tak ramai dikunjungi warga. Hanya beberapa orang pegawai yang berkunjung dan berbelanja di stan-stan yang tersedia. Bulog menjual beras berbagai merek dan kualitas. Beras IR42 dijual Rp12.500 per kilogram. Di pasaran, beras asli Padang itu dijual Rp13.000 per kilogram. Beras premium anak daro dijual Rp135.000 per karung yang berisi 10 kilogram. Di pasaran dijual Rp150.000. Menurut warga, selisih harga tersebut cukup membantu mereka meringankan beban kebutuhan hidup. Saya sangat terbantu sih dengan diadakannya pasar ini. Yang saya perlukan saat ini kan itu beras ya. Kalau di pasar itu udah 150 per 10 kilonya, sedangkan di sini 135, jadi lebih murah 15.000. Jadi saya sangat terbantu dengan adanya bazar ini. Semoga sering-sering lah diadakan operasi pasar atau bazar biar membantu rakyat kecil seperti kita lah gitu. Pasar murah Bulog ini digelar selama 4 hari hingga Kamis mendatang. Ya, saya pikir salah satu faktornya kan kenaikan BBM ya, karena segala aspek ekonomi itu kan tidak terlepas dari BBM. Tetap melakukan operasi pasar ya, artinya baik itu melalui beras CBP maupun beras premium, tapi sesuai dengan harga di bawah harga pasar. Kita upayakan harga di bawah pasar, tapi kalau untuk operasi pasar kita laksanakan itu sesuai dengan ketentuan di bawah HIT. Saat ini Bulog Divre 2 Sumbar memiliki cadangan beras 5.000 ton yang tersimpan di beberapa gudang di Sumatera Barat. Robiham melaporkan dari Padang. Di videotron berikut ini. Penggunaan alat kesehatan kini tidak hanya urusan rumah sakit atau dokter semata. Sejumlah alat kesehatan sederhana kini bisa digunakan sendiri di rumah tanpa perlu bantuan tenaga medis, seperti termometer, tensimeter, alat pengukur kadar gula darah, hingga tabung oksigen. Keberadaan alat-alat tersebut sangat bermanfaat ketika terjadinya kondisi darurat kesehatan sebelum ditangani tenaga medis.
bahkan bisa menyelamatkan nyawa manusia jika penggunaannya tepat dan sesuai fungsinya. Akhir pekan lalu, Kementerian Kesehatan mengedukasi masyarakat Kota Payakumbuh tentang pemanfaatan alat kesehatan rumah tangga. Tujuannya agar masyarakat bijak memilih dan menggunakannya. Selama ini saya cuma membaca saja, tapi belum begitu memahami. Kalau saya tadi meminta penjelasannya kalau dapatnya sosialisasi sampai bawah. Cuma otodidak saya melihat. Ya, siap-siap dari Masyarakat juga diingatkan tentang bahayanya. Alat ini juga berbahaya jika tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, serta manfaat. Kalau menurut saya itu sangat penting sekali, karena tingkat pemahaman masyarakat di Indonesia ini, terutama mungkin di daerah-daerah yang masih terpencil, yang informasi tentang alat kesehatan dan PKRT masih kurang, sangat dibutuhkan edukasi. Jadi ini harusnya kegiatan ini istilahnya berlangsung, ada berkesinambungan, tidak hanya berhenti satu kali saja atau 2 kali saja. Pemerintah menjamin masyarakat bisa mendapatkan alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang aman, bermutu, dan bermanfaat karena peredarannya diawasi pemerintah. Dina Amrina melaporkan dari Payakumbuh. Jika dilihat sekilas, Anda pasti mengira ini dendeng balado dari daging sapi. Tapi ternyata bukan. Dendeng ini dibuat menggunakan bahan dasar jantung pisang. Cara membuatnya, 1 buah jantung pisang. Dibuang kulit luarnya. Kemudian dipotong dan diiris kecil-kecil. Setelah itu, dimasukkan ke dalam wajan dan direbus selama lebih kurang 20 menit atau hingga mendidih. Sembari menunggu rebusan jantung pisang, kita siapkan bumbu-bumbunya, yaitu telur, bawang putih, bawang merah, ketumbar, merica bubuk, garam, kaldu bubuk, tepung, dan minyak goreng. Jantung pisang yang sudah direbus tadi, kemudian diaduk dengan tepung menjadi adonan. Kemudian siapkan telur, diaduk dengan semua bumbu yang sudah disediakan. Semua bahan kemudian diaduk dalam satu wajan. Setelah tercampur rata, adonan kemudian dikukus hingga mengeras. Adonan yang sudah mengeras selanjutnya diiris tipis-tipis untuk membuat potongan dendeng. Setelah itu digiling hingga tipis dan siap untuk digoreng dengan minyak panas. 10 menit di wajan penggorengan, dendeng pun siap disajikan. Khususnya saya rasa nggak ada, cuman kita nambahnya dengan tepung beras sama tepung tapioka ditambah telur, itu aja. Untuk membuat dia gurih, itu karena kita memakai telurnya banyak. Kita pakai bumbu dendeng daging asli, ya. Makanya dia hasilnya jadi terasa dendeng daging. Sebagian besar pembeli menjadikan dendeng jantung pisang sebagai lauk dan pengganti sayuran. Namun ada juga yang menjadikannya sebagai cemilan. Untuk cemilan dan juga sering dikasih cabai. Kalau dimakan rasanya gurih, enak, dan kami sekeluarga suka. Di Kota Pariaman, dendeng jantung pisang bisa dibeli di pusat oleh-oleh. Tapi pengunjung juga bisa datang langsung ke Desa Sungai Sirajati, Kota Pariaman, di tempat pembuatannya. Kami di Kota Pariaman, khusus terhadap pemasaran, kita ditunjang oleh beberapa galeri yang ada di Kota Pariaman, terutama galeri yang ada di Pasar Jati Pariaman dan dekat Muaro. Dekat Muaro itu yang langsung dibina oleh Dekranasda Kota Pariaman. Usaha dendeng jantung pisang Murniati, salah satu kelompok usaha mikro kecil menengah yang mendapatkan perhatian khusus Dinas Perindustrian, Koperasi, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman. Tujuannya untuk memperkaya aneka jajanan dan oleh-oleh khas bagi pengunjung yang berwisata ke kota ini. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Kota Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.